Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas ada sebuah fenomena angin fun yang berasal dari Gurute di Kabupaten Aceh Jaya. Ingat, karena angin dinamakan dari arah datangnya, maka bisa kita namakan dengan angin Gurute. Jadi angin Gurute ini salah satu pemicunya adalah Ulu Masen anticyclonic effect. Jadi pengaruh dari anticyclonic dari Gunung Ulu Masen. Jadi anticyclonic itu identik dengan wilayah bertekanan tinggi sehingga menghasilkan sirkulasi anticyclonic, begitu ya. Kalau daerah bertekanan rendah, maka akan menimbulkan pusaran siklonik. Ya. Kalau daerah bertekanan tinggi, kebalikannya, ya, antisiklonik. Jadi pusarannya itu antisiklonik, begitu ya. Jadi fenomena angin fun ya di Banda Aceh dan Aceh Besar itu diakibatkan oleh adanya hembusan angin yang datang dari Grute yang dibangkitkan lewat pengaruh sirkulasi antisiklonik di Gunung Ulu Masen. Di Gunung Ulu Masen ini wilayah bertekanan tinggi ya, karena udaranya itu dingin di sana ya. Jadi berupa dataran tinggi. Jadi angin fun atau angin Grute ini dapat menimbulkan turbulensi ya, atau hembusan angin kencang di permukaan di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Terkadang membentuk pusaran vertikal gitu ya, menuju ke angkasa. Jadi pada periode tertentu dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus hingga September ada hembusan angin kencang ya, yang bertiup tidak tentu arah, diikuti turbulensi begitu ya. Nah, itu merupakan salah satu dampak dari timbulnya angin fun Grute ini, gitu. Jadi kita lihat apa itu angin fun Grute, ya. Simak di video kuliah kita berikut ini. Jadi terminologinya itu ya, atau istilahnya itu ada yang disebut dari bahasa lokal, ada yang dinamakan ada yang dinamakan menurut nama tempat atau daerah. Jadi ada yang menggunakan istilah atau bahasa lokal, ada yang dinamakan sesuai dengan nama tempat atau daerah. Jadi istilah atau terminologi menggunakan bahasa lokal itu kita temukan di luar negeri. Ya, jadi angin fun ini berasal ya, atau istilah atau terminologi fun ini ya, berasal dari bahasa lokal di Jerman gitu ya. Kalau di Amerika Serikat itu disebut dengan Chinook. Ya. Kalau di Kroasia ada angin bora atau bora bahasa lokalnya atau istilah lokalnya begitu ya. Kemudian di Argentina ada sebutan zonda, jadi istilah lokal untuk menggambarkan angin sejenis fon. Ya, jadi angin fon ini adalah angin kering gitu ya. Jadi hembusannya selain kencang, turbulensi juga eh, kering gitu ya. Jadi kita akan merasakan udara yang lebih hangat ya, akibat munculnya hembusan angin fon ini. Kecuali di Kroasia angin bora itu hembusannya dingin, itu juga bisa merusak tanaman bahkan eh, mengganggu kesehatan juga ya. Demikian juga dengan angin fon, Chinook, zonda yang menimbulkan kering begitu ya, kondisi kering ya, hembusan angin kering selain juga mengganggu tanaman, kemudian turbulensi juga ya, juga dapat mengganggu eh, kesehatan manusia. Nah, kalau di luar negeri itu dikenal dengan istilah atau bahasa lokal. Jadi mereka lebih menggunakan istilah lokal atau bahasa lokal untuk menjelaskan atau menggambarkan
adanya angin dengan hembusan kencang, turbulensi menyebabkan kondisi kering, begitu ya. Apakah Föhn, apakah Cainuk, apakah Zonda. Föhn sendiri artinya kering, bahasa Jerman. Nah, kalau di Indonesia ya, kita lebih menggunakan nama tempat asal angin tersebut berasal, gitu ya. Atau nama tempat arah datangnya angin. Contohnya Bahorok itu adalah nama daerah gitu di Sumatera Utara. Maaf, Bahorok itu adalah nama daerah di Sumatera Utara ya. Tepatnya itu di Langkat, Adi. Jadi Bahorok itu nama tempat atau nama desa ya, nama daerah di sini di Sumatera Utara di Kabupaten Langkat ya. Ada nama desa atau nama daerah Bahorok. Nah, karena berhembus menuju kota Medan yang pada saat itu ditanami dengan tembakau ya, tembakau, tanaman tembakau ya, di Delhi banyak tanaman tembakau, kota Medan sekarang. Tapi dapat merusak ya, tanaman tersebut dengan hembusan angin keringnya. Yang mereka katakan hembusan tersebut berasal dari Bahorok. Makanya nama angin yang menyebabkan kondisi kering atau hembusan angin kering tersebut ya, disebut dengan angin Bahorok, begitu ya. Jadi di Indonesia itu lazim disebut dengan asal datangnya angin ya, dan sering dikaitkan dengan ya nama tempat atau daerah ya, nama tempat atau daerah asal datangnya angin. Jadi di Delhi ya, tanaman tembakau rusak ya akibat hembusan angin kencang, turbulensi tadi, dan ya mereka mengetahui bahwa ya, asal muasal angin ini ya, yang menyebabkan kondisi kering dan merusaknya tanaman tembakau ini datang dari Bahorok. Mereka namakan ya, angin ini adalah angin Bahorok. Ya, jadi begitu. Demikian pula dengan sebutan nama-nama angin lainnya di Indonesia, itu angin gending, berubu, kumbang, ya, itu mengacu pada nama tempat atau daerah asal datangnya angin. Jadi gending itu adalah nama daerah, berubu adalah nama tempat atau daerah, kumbang juga nama daerah di Provinsi Jawa Barat, gitu ya. Jadi istilah pemberian nama angin berdasarkan nama tempat atau daerah itu telah ada sejak zaman Belanda, begitu ya. Jadi pada saat itu mereka menerapkan politik kultur stelsel atau tanam paksa. Ya. Jadi komoditi mereka itu ternyata rusak, begitu ya. Salah satu faktor yang mengakibatkan rusaknya komoditi tanaman mereka itu adalah karena hembusan angin kering. Ya. Jadi asal datangnya angin, ya, kemudian mereka sebut ya sesuai dengan nama tempat atau daerah asal muasal angin tersebut muncul, begitu ya. Jadi Bahorok, gending, berubu, kumbang, ya, itu tempat ya asal datangnya angin, begitu ya. Jadi angin Bahorok berarti angin yang bertiup dari Bahorok menuju ke Delhi atau kota Medan, gitu ya. Angin gending, angin yang bertiup dari Gending misalnya menuju ke sebuah wilayah di Provinsi Jawa Timur. Demikian juga dengan berubu dan kumbang. Nah, analoginya ya, Föhn ini kan disebut dengan kering tadi ya, istilah kering dalam bahasa Jerman ya disebut dengan Föhn. Jadi analoginya itu jika kita menggunakan pengering rambut atau hair dryer pengering tangan gitu. Hand dryer pengering tangan, hair dryer pengering rambut. Jadi hembusan yang keluar dari hair dryer ataupun pengering tangan ya, itu kan hembusan kencang, kemudian juga kita akan merasakan panas dan kering sehingga tangan kita menjadi lebih cepat kering kan begitu. Jadi demikian pula dengan hembusan angin Föhn ini atau angin gerute ini nantinya. Jadi menyebabkan ya hembusan kencang dan kondisinya itu adalah panas begitu ya. Jadi
seperti kita menggunakan hair dryer atau hand dryer atau pengering tangan. Kita bisa merasakan ya, tangan kita yang basah, kuyup katakanlah, kita letakkan di pengering tangan, nanti dari mesin tersebut keluar hembusan angin kencang sekali, ya, bergemuruh bahkan. Nah, dan hembusannya itu kita rasakan panas, sehingga tangan kita menjadi lebih cepat kering. Nah, itulah analogi untuk menggambarkan kondisi angin fun atau angin gerute ini. Jadi hembusannya itu kencang, ya, kemudian juga panas, ya, dan itu yang dapat mengakibatkan rusaknya komoditi tanaman pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Jadi mereka sangat mengantisipasi sekali dengan kemunculan angin bahorok, brubu, gending, kumbang, gitu ya, untuk komoditi tanaman mereka pada saat itu. Nah, ini ya, sekarang dari mana asal ya hair dryer tersebut bisa mengeluarkan hembusan kencang, angin kencang dan panas tersebut? Tentu ada yang membangkitkannya di sini ya. Itu ada yang membangkitkannya begitu. Nah, metodenya ya, WMO mensyaratkan data 30 tahun ya. Dari data 30 tahun ini kita dapat mengetahui kondisi rata-rata atau normal iklim di sebuah wilayah. Jadi jika kita ingin meneliti ya karakteristik iklim di sebuah wilayah, kita membutuhkan data iklim sepanjang 30 tahun yang kemudian kita rata-ratakan. Ini adalah ketentuan dari WMO. Jadi dari data 30 tahun kita dapat mengetahui kondisi normal iklim di sebuah wilayah. Dalam hal ini katakanlah klimatologi di Aceh. Demikian pula ketika kita ya ingin mengetahui sirkulasi angin yang bertiup atau yang melintas di Provinsi Aceh begitu. Itu kita butuhkan data selama kurang lebih 30 tahun. Lihat di sini saya menggunakan data era 5 dari tahun 79 hingga 2020. Berapa tahun itu? Jadi ini saya gunakan data rata-rata angin pada ketinggian 10 meter atau di permukaan gitu ya. Jadi di Provinsi Aceh bertiup yang kita kenal dengan angin muson ya. Angin muson ini bertiup karena perbedaan tekanan antara benua Asia dan benua Australia. Di pada musim panas di Asia begitu ya, tekanan menjadi rendah ya. Sementara angin bertiup, ingat tekanan udara ya. Angin bertiup dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah. Karena di Asia ya, sedang mengalami musim panas pada bulan Juni, Juli, Agustus, makanya angin bertiup ya dari Australia menuju ke Asia karena pengaruh gaya Coriolis, maka berbelok arah dan melintasi provinsi Aceh ya dari arah barat. Ini yang kita kenal dengan angin baratan gitu ya. Jadi sebaliknya ketika Australia mengalami musim panas pada bulan Desember, Januari, Februari dan Asia mengalami musim dingin, maka tekanan tinggi itu berada di Asia. Australia bertekanan rendah. Akibatnya ya, angin bertiup dari timur laut ya melintasi Provinsi Aceh ya, dari timur laut. Jadi ketika bulan Desember, Januari, Februari, Australia panas, Asia dingin, ya, tekanan udara menjadi tinggi di Asia dan rendah di Australia. Ingat, udara bergerak dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah. Akibatnya, ya, angin bertiup dari arah timur laut atau kita kenal dengan angin timuran pada bulan Desember, Januari, Februari dengan kecepatan maksimum mencapai 6 meter per detik. Gitu. Kemudian pada bulan Juni, Juli, Agustus, ya Asia panas, Australia dingin. Jadi tekanan tingginya berada di Australia, tekanan rendah berada di Asia. Ya, angin bertiup dari Australia
menuju Asia. Dalam pergerakannya, karena pengaruh gaya Coriolis, dia berbelok arah, kemudian bergerak menuju ke timur laut dari arah barat daya melintasi provinsi Aceh. Jadi angin muson itu adalah angin yang bertiup secara musiman. Ya. Jadi arahnya itu berbeda 180 derajat pada periode musim panas dan juga pada periode musim hujan. Begitu ya. Desember, Januari, Februari musim hujan, ya itu identik dengan angin timuran. Juni, Juli, Agustus itu musim kemarau, ya itu identik dengan angin baratan. Nah ini ya. Jadi musim barat daya, ya musim barat kita sebut di sini itu anginnya baratan. Musim timur, ya musim timur laut sejatinya karena anginnya bertiup dari timur laut. Itu kita sebut dengan angin timuran, begitu ya. Kemudian jika kita lihat topografi dari Provinsi Aceh, kita lihat wilayah tengah itu rangkaian pegunungan Bukit Barisan, ya. Dari barat laut hingga ke tenggara, yaitu ada banyak gunung-gunung tinggi di sana, rangkaian pegunungan, begitu ya. Sementara Melabuh, Lok Semawe, ya, Tapak Tuan di sini Melabuh, Tapak Tuan, Grute, Lok Semawe. Ya. Ini ya jika ada rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang tinggi yang membentang dari barat laut hingga ke tenggara Provinsi Aceh, maka ini semacam penghalang. Jadi seperti penghalang. Jadi rangkaian pegunungan Bukit Barisan ini menjadi penghalang. Lihat saja di sini ketinggiannya bahkan mencapai 3.000 meter, ya. Yang coklat ya 2.000 hingga 3.000 meter, ya. Kemudian yang hijau 1.000 hingga 2.000 meter. Ya. Jadi ini lebih dari 2.000 meter ketinggiannya ya. Ini menjadi penghalang ya, datangnya angin muson itu terutama yang berbalik arah untuk setiap musimnya. Jadi pada bulan Juni, Juli, Agustus ya angin baratan ya, tepatnya itu barat daya. Sementara Desember, Januari, Februari musim hujan angin timuran dan itu terhalang oleh rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari barat laut hingga tenggara Provinsi Aceh. Ya. Akibatnya ya, wilayah di Lok Semawe atau pantai utara hingga pantai timur Aceh itu ya akibat terhalang oleh pegunungan tinggi di wilayah tengah Aceh. Jadi wilayah pantai utara hingga pantai timur Aceh itu kita namakan dengan bawah angin atau leeward. Sementara ya pantai barat hingga selatan Aceh itu adalah daerah di atas angin atau kita sebut dengan windward. Jadi wilayah pantai barat selatan daerah di atas angin, wilayah pantai utara dan timur Aceh itu daerah di bawah angin atau kita sebut dengan istilah leeward. Jadi kalau kita lihat di sini wilayah tengah ya, ingat ya, orographic thunderstorm itu mengakibatkan wilayah tengah di Aceh itu relatif basah sepanjang tahun. Ya. Jadi untuk pantai utara dan pantai timur ya karena dia berada di bawah angin ya, atau kita kenal dengan istilah leeward menjadi kering begitu kondisinya karena berada di bawah angin atau sering kita sebut dengan daerah bayang hujan atau rain shadow. Jika kita perhatikan curah hujannya di sini, ya, curah hujannya itu lebih rendah dibandingkan dengan wilayah tengah dan wilayah barat. Wilayah barat Melabuh saja contohnya, ya Melabuh itu mencapai angka 4.440 mm curah hujannya dalam satu tahun. Maaf, itu klimatologi ya ini. Ya. Jadi ini curah hujan tahunan ya. Curah hujan tahunan di Melabuh itu mencapai 4.400 mm. Blang Pidi 3.542, Tapatuan 3.321 mm. Jika kita bandingkan dengan Banda Aceh misalnya, itu hanya 1.945 mm. Sigli 1.636, Biren, Lok Semawe, ya,
itu hanya mencapai 1.520 mm. Jika kita bandingkan lagi dengan wilayah tengah, Tangsel, gitu, Gempang yang mencapai 4.000 mm, Takengon 2.696 mm, kemudian Kutachane ya dalam 1 tahun menerima curah hujan sebanyak 2.559 mm, maka ya secara transek bisa kita gambarkan sebagai berikut. Ini wilayah barat Aceh, ini wilayah tengah Aceh ya, gunung. Kemudian ini wilayah timur Aceh, ini barat ya, tengah pegunungan ya, timur ya, pesisir timur. Nah, jika kita plot transek curah hujan, maka akan turun secara eksponensial ya dari barat hingga ke timur. Ya, jadi curah hujan di barat ya itu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur. Wilayah tengah bahkan masih lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur. Jadi curah hujannya jika kita plot transeknya akan turun secara eksponensial ini ya, turun secara eksponensial dari barat ya menuju ke timur. Nah, di sini ingat orographic thunderstorm ya, ini menjadi tugas Anda lagi untuk menjelaskan kenapa hujan itu ya jatuh di wilayah barat dan kenapa wilayah timur menjadi lebih kering ya dibandingkan dengan wilayah barat. Itu menjadi tugas Anda untuk menjelaskan ya transek ya, turunnya hujan secara eksponensial ya ini ya yang grafik batang ini ya, turun secara eksponensial dari barat hingga ke timur ya. Curah hujan di tengah ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan timur. Jika barat dibandingkan dengan timur, tentu jauh lebih tinggi barat dibandingkan dengan timur. Dan kita perhatikan di sini ada ilustrasi kalau hujan itu jatuh di wilayah barat. Kemudian di wilayah timur, panah berwarna merah, itu ada angin terjun ya dengan kondisi kering gitu ya. Jadi ini naik ya, angin laut katakanlah naik kemudian menjadi jenuh dengan cepat karena terdesak lereng pegunungan. Udara kemudian ya atau uap air ya, jadi massa udara yang mengandung begitu banyak uap air ya, udara lembab yang datang dari laut. Kemudian dengan cepat menjadi jenuh, mengembun membentuk awan ya, awan cumulus bergabung ya, membentuk awan cumulonimbus dan hujan turun di wilayah barat Aceh pada sore hari kan. Kemudian ya karena seluruh hujan telah turun, awan cumulonimbus tersebut ya hilang. Kemudian udara kering ya, udara kering turun di wilayah timur ya atau wilayah pesisir Aceh gitu ya. Nah, ini. Jadi di sini ya wilayah pantai utara hingga timur Aceh itu kering, pantai barat hingga selatan Aceh basah begitu ya. Nah, ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini angin fonnya itu di Aceh Besar dan Banda Aceh itu terjadi pada musim barat dari bulan Mei, Juni, Juli hingga September. Dari simulasi itu ya. Jadi ini gelombangnya ya. Ketika turun dari pegunungan Bukit Barisan yang terlihat di barat kota Banda Aceh, ya, barat daya kota Banda Aceh, itu dampaknya itu ya melanda tidak hanya kota Banda Aceh tapi sepanjang Aceh Besar ya, dari Lambaro hingga ke Selimum. Dan kemudian ya gelombang ya, atau angin gunungnya ini atau gelombang Lee-nya ini ya. Jadi ini kan daerah leeward ya atau di bawah angin ya. Sementara wilayah barat Aceh itu kan di atas angin, wilayah timurnya termasuk juga Aceh Besar ini adalah daerah di bawah angin atau di balik gunung begitu ya. Leeward. Jadi kita masih merasakan dampak gelombang Lee dari angin terjun tadi ya. Jadi angin fon ini adalah angin terjun. Jadi hembusannya itu ya kencang karena turun dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan, kemudian memantul ke atas, ya, kemudian turun lagi membentuk gelombang, dan di antara gelombang ini ya, di dalamnya itu ada turbulensi, begitu ya. Turbulensi ini warna merah
itu menggambarkan hembusan panas dari angin terjun atau angin gunung ini ya. Angin yang turun di balik gunung, di bawah angin gitu ya. Jadi karakteristiknya efek Foehn itu ya menimbulkan badai, turbulensi dan rotor. Jadi ini ya ada hembusan angin barat daya pada musim barat ya simulasinya. Jadi ada angin terjun ya. Ini kondisinya panas ya, kering ya. Kemudian sampai ke permukaan, kemudian memantul ke angkasa, kemudian di lapisan atas ada hembusan angin barat daya, kemudian memantul kembali ke permukaan, ya dari permukaan kembali ke lapisan atas dan bersinggungan dengan angin barat daya, maka kembali memantul ke permukaan, dari permukaan kembali ke lapisan atas, namun intensitasnya atau kekuatannya itu semakin jauh, semakin lemah, gitu ya. Namun di sini di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, ya, efek Foehn ini masih terasa, gitu ya, masih signifikan terasa. Jadi ada badai, ya, badai beberapa bulan lalu di bulan Mei, ya, akhir bulan Mei, Juni, ya, itu kita merasakan angin permukaan yang turbulen itu di Banda Aceh, ya, dan juga Aceh Besar, begitu ya. Nah, itu salah satu dampak dari angin Grute ini. Jadi ini kecepatan vertikalnya kalau kita lihat ya. Jadi kecepatan vertikal atau gerak udara ke atas itu ketika dia turun di balik gunung atau di wilayah Li atau di bawah angin ya. Jadi wilayah barat dan selatan itu berhadapan dengan angin. Kemudian ketika berada di pantai utara hingga timur Aceh, terutama ini pantai utara, dia sudah berada di daerah bawah angin atau di balik gunung gitu ya istilahnya, di balik gunung atau daerah Li. Jadi kecepatan vertikalnya itu upward motionnya itu dari data ERA ya, pada ketinggian 850 milibar, satuannya Pascal per detik, tentu saja ya klimatologinya juga dari tahun 1979 hingga 2020, itu memperlihatkan daerah Leeward atau daerah di balik gunung memiliki kecepatan vertikal yang sangat tinggi ya pada bulan Juni, kemudian bulan Juli, ya Agustus, kemudian mulai melemah itu pada bulan September ya. Kalau kita lihat ini. Dan puncaknya itu ya di ketiga bulan ini ya, Juni, Juli, Agustus, kemudian melemah di September. Jadi kalau kita perhatikan bulan 5 hari kemarin itu, ya, bulan 5 lalu, bulan 6 itu ada hembusan angin kencang ya, di kota Banda Aceh, ya, di Aceh Besar begitu ya, yang menimbulkan kerusakan, yang menimbulkan tumbangnya pepohonan, gitu ya. Jadi bisa kita simulasikan atau bisa kita ketahui dari kecepatan vertikal ini, dari angin yang turun di balik gunung. Jadi merah ini menandakan kecepatan vertikal atau naik dan turunnya itu. Yang merah tentu naik ya, updraft di sini ya. Updraft atau gerak udara dari permukaan ke lapisan atas yang warna merah itu menunjukkan kecepatan tinggi ya, kecepatan tinggi. Itulah yang mengakibatkan di akhir bulan 5 kemarin, bulan 6, 7 ya, di kota Banda Aceh, di Kabupaten Aceh Besar, di Lembah Selawah itu sampai ke Selimum, itu kita mengalami hembusan angin kencang ya, kemudian kita merasakan hembusannya itu panas yang mengakibatkan kondisi kering, kemudian juga menimbulkan kerusakan. Ya, jadi puncaknya itu Juni, Juli, Agustus dan melemah di September. Ini berdasarkan data dari kecepatan vertikal atau gerak udara ke atas, updraft-nya itu ya. Jadi ingat ya, kalau Grute itu kan yang berwarna biru ya. Yang harus kita waspadai adalah yang berwarna merah karena pantai utara dari Banda Aceh sampai ke Lok Sumawe itu berada di balik rangkaian pegunungan Bukit Barisan dan mengalami updraft atau kecepatan vertikal yang tinggi.
Jadi dampaknya itu dapat menimbulkan ini ya badai. Efek Fund ini dapat menimbulkan badai, turbulensi dan rotor, begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, apa yang mengakibatkan munculnya angin Grute. Nah, seperti itu. Ini dari data ERA juga. Jadi angin permukaan pada ketinggian 10 meter. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, ada daerah bertekanan tinggi ya. Jadi di antara Calang hingga Melabuh ya, Calang hingga Melabuh itu ada daerah bertekanan tinggi ya. Jadi di sana itu terdapat Gunung Ulu Masin ya, yang luas. Jadi daerah bertekanan tinggi ini yang timbul akibat adanya suhu dingin ya. Ini karena wilayah dataran tinggi ya. Jadi Gunung Ulu Masin antara Calang hingga Melabuh ya. Antara Calang hingga Melabuh ini ya. Itu ya karena dataran tinggi, suhunya dingin ya. Karena suhu dingin, ingat tekanannya menjadi tinggi. Dari situ kemudian muncul ya pusaran antisiklonik yang bergerak searah dengan jarum jam dan bergerak menyebar keluar. Jadi antara Calang dan Melabuh ini ada Gunung Ulu Masen. Nah, Gunung Ulu Masen ini berada di dataran tinggi yang mengakibatkan suhu menjadi dingin. Dari situ suhu dingin kemudian berkorelasi menciptakan tekanan tinggi di wilayah tersebut. Dari tekanan tinggi tersebut, ya ingat udara bergerak dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah, maka timbul pusaran antisiklonik. Kalau daerah bertekanan rendah, pusaran siklonik. Kalau daerah bertekanan tinggi, antisiklonik. Dia bergerak searah jarum jam atau clockwise dan bergerak menyebar atau spread out. Nah, seperti ini. Di daerah bertekanan tinggi, kemudian ada gerakan angin yang bergerak searah jarum jam. Jadi kalau kita lihat sini bergerak searah jarum jam yang menyebar keluar, dan inilah yang mengakibatkan timbulnya ya angin yang kemudian bergerak ya, melintasi Grute dan turun di balik pegunungan Bukit Barisan, salah satunya ya Gunung Grute ini, begitu ya. Di high pressure area atau wilayah bertekanan tinggi itu akibat kehadiran ya Taman Nasional Ulu Masen. Nah, ini ya. Jadi daerah bertekanan tinggi tersebut hadir akibat adanya atau tekanan daerah bertekanan tinggi tersebut tercipta akibat adanya ya, Taman Nasional Ulu Masen ini, begitu ya. Jadi Taman Nasional Ulu Masen ini ya itu sangat luas sekali, 738.856 hektar. Nah, jadi kalau kita lihat yang hijau-hijau ini ya, yang hijau ini ini peta hutan ya, peta hutan Ulu Masen. Jadi kalau kita lihat yang hijau ini adalah Taman Nasional Ulu Masen. Itu berada di dataran tinggi ya, berada di dataran tinggi ya. Ini luas sekali 700.300, maaf. Ini Taman Nasionalnya luas ya, dengan luas 738.856 hektar. Dan karena berada di dataran tinggi ya suhunya dingin, kemudian menciptakan daerah bertekanan tinggi. Dari sini kemudian muncul pusaran antisiklonik ya yang bergerak searah jarum jam yang menyebar keluar ya di setiap bulannya yang berlangsung dari bulan Juli hingga Agustus. Nah, itu kan puncak dari angin Grute ini. Jadi kalau kita lihat di Banda Aceh akhir bulan Mei itu, kemudian bulan Juni, Juli ya itu ada angin kencang yang bertiup di permukaan, kemudian menimbulkan turbulensi, bahkan ada pusaran vertikal ke atas, rotor begitu ya. Kemudian kondisinya panas ya, jadi hembusan angin itu panas, ya, menyebabkan kondisi kering gitu ya. Nah itu dibangkitkan ya, disinyalir atau diduga karena ini masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut ya. Masih perlu diteliti lebih lanjut.
disinyalir atau diduga itu akibat adanya pengaruh dari Taman Nasional Ulumasen ini yang sangat luas yang berada di antara Calang Melabuh di bahagian utara, begitu ya, termasuk juga Gurute yang luasnya itu mencapai 738.856 hektar. Nah, ingat. Jadi ini dulu ya. Silahkan diulang-ulang video ini agar Anda bisa lebih paham. Karena jika nonton sekali saja tentu Anda tidak bisa memahaminya dengan baik. Tapi jika Anda nonton 100 kali, saya yakin Anda akan paham apa itu ya, angin fon, apa itu angin gerute, apa itu pengaruh Ulumasen ini terhadap angin fon gerute yang terjadi di Banda Aceh, Aceh Besar, bahkan sampai ke wilayah Pidi ya kalau kita lihat Pidi Jaya ini juga berdampak terhadap turbulensi atau badai ya yang diakibatkan dari kehadiran angin fon di pantai utara Aceh yang dibangkitkan oleh pengaruh ya, kehadiran Taman Nasional Ulumasen ya, di wilayah barat Aceh kan seperti itu. Nah ini, jadi silakan disimak atau dinonton video ini ratusan kali. Dari situ Anda baru paham ya, apa substansi dari kuliah ini. Begitu.